Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bersyukur karena hari ini saya dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Kita bersyukur karena setiap hari Tuhan tolong kita. Sama-sama bilang sama saya, setiap hari Tuhan tolong saya. Amin. Karena setiap hari selalu ada pergumulan yang kita hadapi, masalah yang kita jalani, tantangan badai hidup yang kita hadapi, dan kita selalu ditolong Tuhan. Karena itu ada janji Yesus berkata, "Aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman." Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, ketika kita tahu, ketika kita mengingat bahwa dalam hidup kita setiap hari ada Tuhan yang menjaga kita, maka bagian kita adalah menguatkan hati kita untuk tetap terus dekat dengan Tuhan melalui firman-Nya. Karena itu melalui program Bible and Coffee ini saya mengajak setiap kita umat Tuhan untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan jika program ini memberkati saudara, saudara bisa bagikan juga kepada banyak orang melalui sosial media saudara, melalui grup-grup WhatsApp, sehingga berkat yang kita terima tidak berhenti di kita, tapi juga boleh dinikmati, dirasakan oleh setiap orang yang kita dekat dengan kita, dan kita bagikan renungan singkat ini ya. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari sama-sama yuk kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena setiap hari adalah anugerah, setiap hari adalah keberkatan Tuhan, setiap hari penuh dengan kasih karunia Tuhan. Sekalipun kami masih diperhadapkan dengan berbagai macam pergumulan, kami tahu kami tidak pernah berjuang sendiri. Ada tangan Tuhan yang kuat, yang menopang hidup kami, yang menuntun jalan kami. Karena itu Roh Kudus sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, ada satu perkataan Rasul Paulus yang memang kadang membuat kita bingung juga gitu ya kan. Tapi di sisi lain kita jadi terpacu untuk semangat. Paulus bilang begini kepada jemaat Filipi, saudara, dalam Filipi pasal 4 ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Wow, kedengarannya sih gampang ya. Alkitab mengajarkan kepada kita, ayo bersukacita yuk di tengah masalah. Ayo bersukacita yuk di tengah pergumulan. Ayo bersukacita yuk ketika kita diperhadapkan dengan orang-orang yang rancangin, yang jahat dalam hidup kita. Ayo bersukacita yuk ketika kita sedang diperhadapkan dengan orang-orang yang merugikan hidup kita. Kelihatannya gampang. Tapi mungkin sebagian kita yang ngalamin, kita akan bilang begini, lu sih enak ngajarin bersukacita. Lu gak tahu masalah gue seperti apa. Saudara dikasih dalam Tuhan, saya mau tanya sama saudara sekarang, masalah saudara lebih besar gak sama masalah Rasul Paulus? Iya kan, Paulus kan nulis surat ini kan di penjara gitu ya saudara ya. Tapi dia bisa nguatin orang untuk dia bilang, ayo bersukacita. Yang disuruh bersukacita itu orang yang di luar, yang sedang menghadapi masalah, tapi masalahnya gak terlalu berat, sama seperti apa yang dia hadapi di dalam penjara saudara. Dia nguatin orang untuk bersukacita. Nah, ini jadi pertanyaan buat kita, kok bisa ya orang ini bersukacita dan mengajak orang untuk bersukacita, padahal dia mengalami sesuatu yang gak gampang untuk dia hadapi. Itu kan jadi pertanyaan besar kita. Saudara dikasih dalam Tuhan, sederhananya begini. Rasul Paulus tidak mendasari sukacitanya dengan keadaan. Rasul Paulus tidak mendasari sukacitanya dengan situasi. Nah, terbukti ketika Paulus dan Silas juga masuk dalam penjara. Apa yang dia lakukan dalam penjara? Apakah mereka mengeluh bersungut-sungut? No. Alkitab mencatat mereka memuji-muji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan. Tanda apa? Tanda mereka bersukacita. Sekalipun dalam tekanan, dalam himpitan, dalam kerangkeng ya kan di penjara, mereka tetap mau mengekspresikan iman mereka dengan bersukacita. Saudara dikasih dalam Tuhan, mereka punya dasar kenapa mereka bisa bersukacita di tengah-tengah tekanan. Sederhananya, mereka bersukacita karena mereka tahu mereka ada dalam Tuhan. Makanya dia katakan bersukacitalah dalam Tuhan. Jadi sukacitanya bukan dalam keadaan, karena kalau dalam keadaan orang akan sulit bersukacita. Kalau dalam situasi sulit orang sukar sekali untuk bersukacita.
Makanya sukacitanya dipatok sama Rasul Paulus seperti sukacita dalam Tuhan. Sukacita dalam Tuhan maksudnya apa? Kita sudah menerima kasih karunia-Nya. Kita sudah menerima anugerah-Nya. Kita manusia berdosa diselamatkan. Dosa kita ditiadakan, dihapuskan oleh pengorbanan-Nya di atas kayu salib. Itulah dasar landasan sukacita kita. Itulah yang Rasul Paulus kenapa katakan bersukacitalah kamu dalam Tuhan. Sekali lagi kau katakan bersukacitalah. Joy. Bersukacitalah. Haleluya. Memang gak gampang, tapi kalau kita tahu dasar hidup saya bersukacita bukan karena keadaan, bukan karena situasi, bukan karena sikap orang terhadap saya, bukan karena masalah yang saya hadapi, tapi karena saya sudah diselamatkan dan nama saya terdaftar di sorga, maka saya patutlah bersukacita. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada yuk. Sama-sama bilang sama saya patut bersukacita karena nama saya terdaftar di sorga. Haleluya. Iya kan? Lukas 10 ayat 20 Yesus bilang begini. Ketika Yesus mengutus murid-murid, saudara, murid-murid excited, terkagum-kagum. Dia bilang, guru, kami mengusir setan dan setan-setan itu takluk demi namamu. Yesus bilang begini dalam Lukas 10 ayat 20. Namun demikian jangan bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Haleluya. Iya kan? Sekalipun hari-hari ini kita dihianati, dirugikan, dikecewakan. Sekalipun hari-hari ini kita mengalami sesuatu yang kita bilang, Tuhan aku udah gak sanggup, Tuhan aku udah gak mampu. Tetapi kalau kita ingat kembali siapakah saya diselamatkan oleh anugerahnya. Siapakah saya yang tidak lakukan apa-apa tapi saya dibenarkan oleh kemurahannya. Sehingga nama saya terdaftar di sorga. Itu kan menjadi dasar pondasi setiap orang percaya bersukacita. Makanya kembali lagi fokus hidup kita ngelihatnya kemana. Kalau kita hanya fokusnya kepada masalah, pergumulan, kesusahan, penderitaan, kekecewaan, saya berani pastikan kau tidak akan pernah mengalami sukacita dalam Tuhan. Tapi sebaliknya kalau kita fokus kepada Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan, saya dilayakkan, saya dibenarkan, dosa saya diampuni, pelanggaran saya ditiadakan, maka engkau akan bersukacita. Amin. Hari ini saya ajak setiap umat Tuhan, saya nggak tahu apa yang menjadi pergumulanmu hari-hari ini, tapi yang saya kasih tahu hari ini adalah sebuah kebenaran, yaitu namamu, orang percaya, orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namamu terdaftar di sorga. Karena itu bersukacitalah. Bukan karena keadaan baik. Bersukacitalah bukan karena situasi sedang baik. Bersukacitalah bukan karena orang-orang berlaku baik kepadamu. Tapi bersukacitalah karena kita punya Tuhan yang baik. Kita punya Bapa yang baik. Yang menuliskan nama kita di kitab kehidupan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami bersukacita ketika kami tahu, kami menyadari dan kami mengerti nama kami terdaftar di sorga. Kami bangga punya Tuhan Yesus. Tuhan yang menyelamatkan kami, Tuhan yang menebus dosa kami, Tuhan yang mengampuni setiap pelanggaran kami. Hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Hamba berdoa secara khusus apapun tekanan hidup yang dihadapi, dialami oleh anak-anak Tuhan secara khusus. Mereka yang mendengarkan renungan firman Tuhan melalui program Bible and Coffee ini. Kalau ada tekanan kehidupan yang mereka sedang hadapi. Masalah pergumulan yang mereka sedang jalani. Yang membuat mereka hampir-hampir menyerah. Dan sering kali kehilangan sukacita. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Roh Kudus ingatkan mereka bahwa mereka memiliki nama yang tercatat di sorga. Sehingga sukacita mereka penuh. Sukacita di dalam Tuhan berlimpah-limpah. Hamba berdoa biar damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran itu selalu ada dalam hidup setiap umat Tuhan. Hamba berdoa juga buat yang sakit. Karena hamba percaya disampaikan firman, disembuhkan mereka. Di dalam nama Yesus kami terima kuasa, kami terima anugerah mujizat pertolongan Tuhan atas hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Haleluya. Bersukacitalah saudaraku, sekalipun pergumulanmu berat, masalahmu, badai hidupmu sulit engkau hadapi. Tapi ketahuilah,
namamu terdaftar di sorga dan itu cukup bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita.